Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabar kalian hari ini? Tetap semangat walaupun belajar di rumah. Baiklah, sebelum memulai pembelajaran, mari sama-sama kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Formulir pengiriman uang dan formulir pengiriman barang. Setelah mempelajari materi ini, kalian dapat mengisi formulir pengiriman uang dan pengiriman barang dengan menggunakan jasa pengiriman. Sehingga dengan mudah kalian dapat mengirim barang atau uang ke suatu tempat tanpa harus mengantarnya sendiri. Banyak cara untuk melakukan pengiriman uang. Misalnya, menggunakan mesin ATM. ATM tidak hanya digunakan untuk mengambil dan menyetorkan uang tunai tanpa harus ke bank, tetapi ATM juga dapat digunakan untuk mengirim atau mentransfer uang. Selanjutnya, aplikasi smartphone. Biasanya, kita mengenal dengan sebutan internet banking. Aplikasi ini digunakan untuk memudahkan dalam melakukan pembayaran, transfer, dan lain-lain tanpa harus keluar rumah dan bisa dilakukan di mana saja. Kemudian kantor pos. Selain untuk pengiriman barang, kantor pos juga berfungsi untuk melakukan pengiriman uang serta melakukan pembayaran seperti pembayaran telepon, listrik, dan lain-lain. Kemudian bank. Bank tidak hanya untuk menyimpan uang, tetapi bisa juga digunakan untuk mengirim atau mentransfer uang tunai. Coba kalian perhatikan formulir berikut. Ini adalah contoh formulir pengiriman uang melalui bank. Setiap bank memiliki format yang berbeda. Akan tetapi, hal apa saja yang harus diisi kurang lebih sama. Bagian paling atas ada tanggal. Jadi kita isikan dengan tanggal hari saat kita melakukan setoran. Kemudian bagian keduanya ada jenis rekening. Jenis rekening di tiap bank berbeda-beda. Kita ambil contohnya di sini adalah rekening tahapan. Jadi kita isi dengan checklist. Kemudian bagian ketiga ada identitas penerimanya. Penerima setoran kita. Nah, itu kita isikan nomor rekening penerima. Kemudian nama pemilik rekeningnya yang akan menerima setoran kita. Kemudian berita keterangan. Kita berikan keterangan, misalnya kita mau mengirim untuk pembayaran tas dan sepatu. Bagian 4 adalah identitas penyetornya. Kita sebagai penyetor mengisikan nama lengkap, kemudian alamat lengkap, dan juga nomor telepon kita. Untuk informasi penyetor, di sini ada 2 pilihan, yaitu nasabah dan non-nasabah. Apabila kita adalah nasabah atau kita memiliki rekening pada bank yang sama, maka kita checklist yang atas, nasabah. Kemudian kita masukkan nomor rekening kita di situ, yaitu rekening yang sesuai dengan bank ini, sama gitu banknya. Tapi apabila kita bukan nasabah, maka kita checklist yang bawah, non nasabah, dan kita wajib menyertakan nomor tanda pengenal, misalnya nomor KTP seperti itu. Nah, untuk contoh kali ini kita adalah sebagai nasabah, maka kita checklist yang atas, kemudian kita tuliskan nomor rekening kita.
Bagian kelima, kita checklist paling atas, bagian mata uang kita checklist dengan rupiah. Kemudian kolom pertama itu kita isi dengan tunai karena kita akan melakukan setoran tunai. Untuk kursnya, nilai mata uang kita isi dengan IDR, Indonesia dalam rupiah. Kemudian jumlah rupiahnya, berapa uang yang akan kita setorkan. Kemudian bagian kuning itu tidak perlu diisi karena nanti akan diisi oleh pihak bank. Selanjutnya terbilang, kita tulis menggunakan huruf. Nah, dan yang terakhir kita tanda tangan di bagian penyetor yang sebelah kanan karena yang sebelah kirinya itu adalah pihak bank. Sekarang kita simak contoh berikutnya ya. Ini adalah formulir pengiriman uang melalui kantor pos. Layanan pengiriman uang melalui kantor pos dikenal dengan Wesel Pos. Terlebih dahulu kita isi tanggalnya, kemudian besaran uang yang akan dikirimkan dengan angka. Nah, untuk kolom terbilang kita tuliskan dengan huruf jumlah nominal yang akan dikirimkan. Setelah itu kita isikan identitas pengirim. Nah, pengirimnya misalnya kita Gunawan, kemudian alamat lengkapnya beserta kode posnya. Lalu kita isi identitas penerimanya. Nama lengkap, alamat lengkap, beserta kode posnya. Dan wajib untuk membubuhkan nomor telepon supaya ketika ada kendala atau kesulitan dalam pencarian alamat dapat mudah dihubungi. Gitu. Selanjutnya isi pesannya, pesan yang akan kita sampaikan kepada si penerima Wesel kita. Kemudian isi nama lengkap di kolom tanda tangan beserta tanda tangannya. Ini wajib diisi ya. Nah, untuk yang dilingkari merah ini bisa ditanyakan terlebih dahulu kepada petugas. Karena berbeda jenis pengiriman, berbeda juga besaran biaya kirimnya. Begitu juga untuk yang di bawah, tanda tangan petugas beserta cap itu nanti akan diisi oleh petugas. Setelah tadi kalian menyimak 2 contoh formulir pengiriman uang, lalu bagaimana ya jika yang akan kita kirim berupa barang? Nah, kira-kira informasi apa saja yang dicantumkan? Perlu kalian ketahui bahwa formulir pengiriman barang digunakan untuk mengirim barang atau produk yang dipesan. Tentunya, formulir tersebut berkaitan dalam bidang ekonomi, terutama perdagangan. Umumnya, di dalam formulir pengiriman barang terdapat data penerima dan pengirim, tanda tangan, dan nama lengkap pengirim, serta tanda tangan petugas yang mengirimkan barang. Ini adalah formulir pengiriman barang. Dalam formulir pengiriman barang terdapat data pengirim dan penerima. Adapun informasi yang dicantumkan dalam data pengirim dan penerima antara lain nama lengkap, alamat disertai provinsi, kota atau kabupaten, dan kode pos, serta nomor telepon. Pengisian data ini harus benar dan jelas, supaya barang yang kalian kirim dapat lebih mudah diantar oleh petugas. Penggunaan huruf kapital akan memperjelas tulisan kalian. Setelah mengisi semua data dengan benar dan jelas,
Jangan lupa pengirim untuk membubuhkan tanggal pengiriman dan juga tanda tangan. Setelah itu berikan kepada petugas untuk dibawa dan ditandatangan oleh petugas. Bagaimana? Kalian jadi tahu kan cara mengisi formulir pengiriman uang dan barang? Informasi apa saja yang harus dicantumkan? Ya, untuk mengirim uang, banyak cara yang dapat dilakukan, seperti menggunakan mesin ATM, internet banking, melalui pos, dan melalui bank. Sedangkan untuk pengiriman barang, kalian harus menuliskan formulir pengiriman barang yang berisi data penerima dan juga pengirim. Kemudian menempelkannya pada barang yang akan kalian kirim. Jangan lupa untuk menuliskan data dengan jelas dan benar agar memudahkan petugas dalam proses pengiriman barang. Terima kasih telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.